Alhamdulillah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kita masih membahas kitab Bulughul Maram. Kita masih membahas kitab Janaiz tentang jenazah. Yang kemarin kita sudah kupas bahwasanya termasuk sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kalau kita memperbanyak mengingat kematian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru dzikra hadzimil ladzat." Perbanyaklah kalian untuk mengingat pemutus kelezatan, yaitu kematian. Dan cara mengingat kematian tidak disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga bebas bagaimana cara kita mengingat kematian. Dan salah satu caranya adalah tentu saja dengan melakukan ziarah kubur sebagaimana yang sudah sering kita kenal. Kemudian kita lanjutkan sekarang hadis berikutnya dalam buku saya ini, hadis 535 dan 536. Dua nomor karena periwayatnya adalah dua sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa an Abi Sa'id wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqinu talqinilah mautakum, orang-orang yang akan mati di antara kalian. Jadi bukan yang sudah mati ya, tapi yang akan mati di antara kalian, ditalkin dengan ucapan la ilaha illallah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga oleh Imam 4. Hadis ini menunjukkan bahwasanya disunnahkan, ini hukumnya sunnah, perintah ini bukan wajib. Kalau ada orang sudah nyaris mati, dan nyaris mati itu ada tandanya biasanya. Orang-orang yang sudah sering mengurusi orang-orang mati paham. Kalau matanya sudah seperti ini, ya mungkin yang bagian hitamnya itu sudah mulai membesar, nah itu tanda bahwa dia akan sudah mulai mau mati. Ada tanda-tanda. Nah, tanda-tanda seperti itu menyebabkan kita mengetahui bahwa dia akan mati. Nah, disunnahkan untuk mentalkin orang tersebut mengucapkan ucapan apa? La ilaha illallah. Sebagian ulama mengatakan ini tidak hanya la ilaha illallah, tapi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tetapi kalau kita mau menggunakan hadis ini, zahirnya hanya mengucapkan la ilaha illallah, dan itu lebih afdal insyaallah, karena sesuai dengan hadis-hadis Nabi yang lain. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam misalnya, beliau mengatakan, "Man kana akhir kalamihi la ilaha illallah." Barang siapa yang akhir perkataannya adalah ucapan la ilaha illallah, indal maut, menjelang mati, dakhalal jannah, dia pasti masuk jannah, pasti, jaminan dari Nabi. Yauman minad dahri, pada suatu saat nanti. Wa in asabahu qabla dzalika ma asabahu, meskipun sebelumnya mungkin sudah mengenai api neraka dulu kalau punya dosa-dosa, tapi ada jaminan masuk ke dalam jannah. Hadis riwayat Ibnu Hibban sahih. Nah, di sini jelas sekali akhir perkataannya la ilaha illallah, tidak ada tambahan Muhammad Rasulullah. Nah, maka boleh kita mentalkin cukup la ilaha illallah, karena sesuai lafal hadisnya la ilaha illallah. Kemudian kita ambil beberapa faedah dari hadis ini. Faedah yang pertama, hadis ini diriwayatkan oleh dua sahabat Nabi, yaitu Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhuma. Dua sahabat Nabi ini termasuk sahabat-sahabat yang mukthirin. Mukthirin itu adalah yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Ada 6 sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Dari 6 ini yang paling terkenal dan paling banyak adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau riwayatkan 5.000 hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari 6 orang ini yang paling sedikit adalah Abu Sa'id Al-Khudri. Jadi Abu Sa'id ini urutannya paling terakhir di antara 6 ini, sementara Abu Hurairah adalah urutannya yang pertama dari 6 orang ini. Nah, maka ini satu latifah, satu penjelasan unik di dalam sanad ini. Faedah yang kedua, kata-kata laqinu, talqinkanlah, sudah kita bahas tadi, ini perintah, hukumnya sunnah, sehingga tidak wajib. Kalau ada orang mati, ada orang yang mau mati, tidak ada yang talqin,
Apakah semua umat Islam dosa? Tidak, karena ini perintahnya hanya sunnah. Dalil sunnahnya apa? Dalil sunnahnya adalah praktek para sahabat Nabi SAW di masa hidup Nabi. Tidak semua orang mau mati ditalkin. Apakah sahabat Nabi ada yang mentalkin Nabi Muhammad SAW? Gak ada. Kalau perintah ini wajib, mestinya para sahabat Nabi akan mentalkin Nabi juga. Meskipun Nabi tidak perlu ditalkin karena pasti masuk ke dalam jannah dari sisi itu, iya, tapi dari sisi perintah tetap terkena perintah. Nah, maka di sini hukumnya adalah sunnah. Masalah yang kedua, kata-kata mauta itu kadang-kadang bermakna orang yang sudah mati, kadang-kadang bermakna orang yang akan mati. Nah, jangan salah dalam menerjemahkan hadis ini. Kalau kita terjemahkan ini hadis orang yang sudah mati ditalqin, ini salah. Kenapa salah? Orang mati nggak mendengar, Pak. Padahal kalau kita mentalqin itu berarti orang yang ditalqin itu pasti masih apa? Mendengar. Karena kalau dia sudah tidak mendengar tetap ditalqin, fungsinya apa? Sia-sia seperti ini. Islam tidak pernah mengajarkan kita apa? Sesuatu yang sia-sia. Karena itu di sini ulama menjelaskan, maksud hadis ini adalah uzkuru wa qulu liman hadarahul maut. Ingatkanlah dan ucapkanlah la ilaha illallah bagi orang yang sudah kedatangan kematian, berarti nyaris mati. Orang yang didatangi kematian, didatangi sakaratul maut, itulah yang ditalkin dengan la ilaha illallah. Faedah berikutnya, yang ditalkin itu siapa? Yang ditalkin adalah mautakum, orang yang akan mati di antara kalian. Kalian itu siapa, Pak? Umat Islam. Maka kalau ada orang kafir mau mati, itu tidak ditalkin dengan la ilaha illallah, tetapi dia disuruh untuk mengucapkan syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadan rasulullah, supaya dia dengan kalimat itu bisa masuk ke dalam agama Islam. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bunyal islamu ala khamsin, orang yang Islam itu dibangun atas 5 perkara. Nah, yang paling inti adalah pertama kali adalah syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Nah, maka jangan salah paham, ini mautakum, ini kum ini adalah umat Islam. Adapun kalau orang kafir, maka apa? Syahadatain. Kalau orang kafir itu hanya mau syahadat satu tok, asyhadu an la ilaha illallah, tapi Muhammad aku ora gelem, ini nggak bisa masuk surga. Ini belum masuk Islam seperti ini masih kafir ini. Karena kalau hanya la ilaha illallah, rata-rata orang kafir Quraisy itu juga la ilaha illallah. Rata-rata orang kafir Quraisy itu juga kenal Allah, meskipun mereka tidak mengatakan la ilaha illallah, tapi mereka kenal Allah. Tapi ucapan ini tidak cukup. Kalau hanya la ilaha illallah saja, maka ini masih ada orang-orang yang mereka itu mengucapkan la ilaha illallah, tetapi mengucapkannya tidak dari hatinya, tapi hanya karena menginginkan supaya tidak dibunuh oleh umat Islam dan sebagainya. Maka orang kafir kalau mau masuk Islam harus 2 syahadat. Faedah berikutnya, laqinu, talqinkanlah. Pertanyaan, bagaimana cara mentalqin? Diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan cara mentalqin ini cukup kita membisikkan pada telinga dia la ilaha illallah. Udah, tidak usah menyuruh, Pak ucapno la ilaha illallah, tidak usah menyuruh, cukup dibisikkan. Pendapat yang kedua mengatakan disunnahkan bahwasanya mentalqin itu dengan cara menyuruh. Qul, katakanlah wahai bapakku la ilaha illallah, katakanlah wahai pamanku la ilaha illallah, katakanlah wahai temanku la ilaha illallah. Nah, 2 pendapat ini silahkan mau dipilih yang mana, bebas, karena ini semuanya 2 pendapat di antara para ulama kita. Pendapat yang mengatakan bahwasanya hendaklah menyuruh, yaitu mengatakan qul, katakanlah, itu ada dalilnya. Dalilnya di dalam Musnad Ahmad seingat saya. Mari kita lihat nih. Kata kuncinya ya khal, wahai paman.
ada telah menjenguk Rasul sallallahu alaihi wasallam rajulan, seorang laki-laki, minal ansar, dari kalangan orang Ansar. Faqala, maka Nabi bersabda, ya khal, wahai paman. Ini berarti orang muslim, pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang muslim. Qul, katakanlah, la ilaha illallah. Faqala, maka si orang ini bertanya, khalun am ammun, saya ini pamanmu atau pamanmu? Khal itu adalah paman dari bibi, amun itu paman dari bapak. Aku ini pamanmu dari bapak atau dari ibu? Qala la bal khal, bahkan anda itu paman dari ibu saya. Karena ibunya Nabi Muhammad SAW itu ternyata masih ada hubungan nasab dengan orang-orang Bani Najjar. Bani Najjar ini orang-orang Madinah, orang-orang Ansar. Wa qala, dan orang ini berkata lagi, khairun ilayya an aqulaha, apakah ada kebaikan bagi saya kalau saya mengucapkan la ilaha illallah sebelum mati? Qala na'am, Nabi mengatakan ya. Ini hadis diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan Bazzar, dan rawi-rawinya adalah rawi-rawi hadis sahih. Nah, di sini jelas Rasulullah mempraktekkan dengan memanggil ya khal, wahai paman. Berarti praktek kita juga begitu, wahai temanku. Qul, ucapkanlah la ilaha illallah. Nah, maka kalau saya pribadi, saya lebih suka pendapat ini, bahwasanya cara mentalkin itu adalah dengan panggil namanya dulu, atau panggil orangnya dulu. Wahai pamanku, wahai temanku, wahai istriku. Qul, ucapkanlah. Nah, jelas ada perintah, la ilaha illallah. Nah, kalau orang yang ditalkin ini sudah mengucapkan la ilaha illallah, itu jangan ditalkin lagi. Karena kalau dia ditalkin terus, ini menyebabkan dia menjadi bosan atau marah. Nah, kalau marah malah dikhawatirkan akan muncul dari perkataan dia ucapan-ucapan yang tidak baik. Demikian juga kalau seseorang sudah ditalkin, kemudian dia berkata-kata lagi, sudah ditalkin, sudah mengucapkan la ilaha illallah, dia malah masih ngobrol lagi. Nah, maka hendaklah ditalkin lagi. Supaya apa? Supaya terakhir ucapannya adalah la ilaha illallah tadi, bukan obrolan tadi. Jadi intinya talqin itu adalah kita pengen supaya orang yang akan mati tadi setelah mengucapkan la ilaha illallah sudah nggak ngomong apa-apa lagi. Nah, kalau udah ditalqin, sudah mengucapkan la ilaha illallah, udah cukup, jangan diulang lagi. Kalau diulang malah bosan, malah marah, dia malah ngomong yang lain. Kalau dia ngomong lagi, ngobrol lagi, talqin lagi, supaya yang terakhir adalah apa? La ilaha illallah. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, siapa yang perkataan terakhirnya la ilaha illallah, itu berarti tanda husnul khatimah. Maka saya berdoa kepada kita semuanya yang hadir, mudah-mudahan kita semuanya nanti mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian faedah yang terakhir, memang la ilaha illallah itu adalah tanda husnul khatimah apabila ucapan terakhirnya sebelum mati itu. Tapi bukan berarti bahwasanya husnul khatimah itu harus itu, bukan. Husnul khatimah sangat banyak sekali tandanya. Intinya adalah ketika kita menutup usia kita dengan kebaikan, itu berarti husnul khatimah. Seseorang membaca subhanallah mati, husnul khatimah, meskipun bukan la ilaha illallah. Seseorang mengucapkan alhamdulillah habis makan, kemudian tersedak, akhirnya langsung nyawa melayang misalnya, ini husnul khatimah, karena dia mengucapkan alhamdulillah. Jadi tidak harus la ilaha illallah, jangan salah paham. Karena kalau harus la ilaha illallah, Nabi Muhammad berarti nggak husnul khatimah dong. Nabi Muhammad itu matinya terakhirnya itu tidak mengucapkan la ilaha illallah. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu terakhir matinya itu beliau angkat telapak tangannya ini ke langit sambil menunjuk, sambil beliau mengucapkan Allahumma rafiqal a'la, ya Allah pertemukanlah saya dengan teman-teman yang di atas, yaitu para nabi yang sudah mati, saya ingin ketemu mereka. Nah, kenapa Rasulullah mengucapkan seperti itu? Ini rahasia. Setiap nabi yang hampir wafat, maka Allah itu menyuruh beliau itu untuk milih, baik itu Nabi Adam maupun Nabi Idris maupun semuanya sampai Nabi Muhammad SAW disuruh untuk milih, kowe pilih tetap neng dunya apa pilih mati. Jadi Allah itu saking cintanya kepada para nabi, karena mereka adalah wali-walinya, itu mau dicabut nyawanya itu ditari dulu, Pak. Ditawari dulu, kowe pilih mati apa pilih urip. Kalau beliau menjawab pilih urip, pasti tidak akan dicabut nyawanya. Tapi rata-rata, mungkin semua nabi itu pasti mengatakan apa?
Saya pilih mati karena tahu kalau mati itu berarti dia akan berdekatan dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka Rasulullah ketika ditawari pilih hidup atau pilih mati, beliau langsung angkat tangan mengatakan Allahumma rafiqal a'la. Kemudian tangannya tiba-tiba turun. Ini berarti nyawanya sudah melayang. Beliau mengucapkan 3 kali Allahumma rafiqal a'la, Allahumma rafiqal a'la, Allahumma rafiqal a'la. Nah, kemudian tangannya turun, mati. Nah, ini tanda husnul khatimah. Seseorang sujud kemudian mati, husnul khatimah. Seorang baca Quran kemudian mati, baca Quran kemudian ngantuk tiba-tiba geblas mati. Nah, ini husnul khatimah seperti ini. Karena itu tolong kalau kita pengen matinya husnul khatimah, biasakan amalan-amalan yang baik. Karena para ulama mengatakan man 'asha 'ala syai'in mata 'alaih. Siapa yang hidup di atas adat sesuatu, maka dia akan mati di atas adat tersebut. Ada orang mati, Pak, masuk hotel bersama pelacur dalam kondisi zina dengan pelacur tadi. Itu tanda bahwa dia sudah biasa, Pak, zina. Maka karena dia biasa zina, dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas zina. Nah, maka kalau kita pengen mati ketika tahajud, biasakan tahajud. Kita pengen mati ketika baca Quran, biasakan baca Quran setiap hari. Kita pengen mati ketika pengajian begini, ngantuk pengajian, okay? Nah, kemudian geblas mati, nah, hadirilah pengajian. Tapi jangan ngantuk loh, Pak, makin mati, Pak. Saya khawatir kalau ngantuk di pengajian ini malaikat mautnya ngelirik. Ini kita cocok dicabut ini. Saya kembali ke sini. Siapa yang pengen mati dalam kondisi husnul khatimah, marilah membiasakan diri untuk melakukan kebaikan. Jangan membiasakan diri melakukan keburukan-keburukan karena kita khawatir kalau kita dimatikan dalam kondisi keburukan. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Kita lanjutkan hadis berikutnya, hadis 537. Wa an Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala Iqra'u, bacakanlah ala mautakum, kepada orang-orang yang nyaris mati di antara kalian. Dibacakan apa? Surat Yasin. Surat apa, Pak? Yasin. Biasanya di kampung sini kalau ada orang mau mati dibacakan Yasin apa betul? Ribuan Pak Aziz. Biasanya dibacakan apa betul? Apa? Enggak ada. Pernah, berarti jarang. Pernah kan berarti jarang. Nah, maka kita bahas dulu. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nasai, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Tetapi hadis ini didhaifkan oleh ulama-ulama yang lain. Maka di sini Syekh Zuhairi mengatakan hadisnya derajatnya dhaif. Kenapa dhaif? Walahu iddatu ilal, kata Syekh Zuhairi, hadis ini memiliki beberapa cacat. Jadi penyebab dhaifnya hadis ini adalah adanya beberapa cacat di dalam sanadnya, dan cacat di dalam sanad hadis ini menyebabkan hadisnya derajatnya apa? Dhaif. Jadi kesimpulannya gimana? Kesimpulannya hadis ini diperselisihkan oleh para ulama. Ulama hadis itu kan terbagi 3. Ada yang mutasahil, yang menggampangkan, didik sahih, gampang mensahihkan. Ada yang mutasyaddid, yang mutasyaddid itu susah, didik dhaif. Bahkan hadis-hadis riwayat Bukhari ada yang didhaifkan. Misalnya Imam Daruqutni ini mutasyaddid, mereka mendhaif, kadang-kadang mendhaifkan hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga adalah yang mutawassit, yang tengah-tengah. Nah, bagi ulama yang sifatnya itu adalah mutasahil, mempermudah, maka mereka memang mensahihkan hadis ini. Maka di sini sahahahu Ibnu Hibban, disahihkan Ibnu Hibban. Siapa Ibnu Hibban? Ibnu Hibban termasuk ulama hadis yang mutasahil. Ulama hadis yang memudahkan apa? Mensahihkan hadis. Ada Ibnu Hibban, ini mutasahil. Ada Imam Hakim, ini mutasahil. Al mutasyaddid itu ada yang susah mensahihkan. Itu ada Imam Abu Hatim, ada lagi Imam Daruqutni. Nah, kalau yang mutawasid, yang tengah-tengah, yang sedang-sedang, dan hendaklah kita mengikuti yang sedang-sedang, itu ada Bukhari, ada Muslim, Abu Dawud,
ada Nasai. Nah, Imam Turmudi itu juga termasuk yang mutasahil, yang mempermudah. Nah, maka kesimpulannya bagi ulama-ulama hadis yang sedang-sedang atau yang apalagi yang dahsyat, mereka mendhaifkan hadis ini. Nah, itulah sebabnya kenapa rata-rata kita tidak melakukan hadis ini. Kenapa? Mengikuti ulama-ulama yang sedang-sedang, yang pertengahan, yang mereka itu mendhaifkan hadis ini. Tapi seandainya ada umat Islam yang mengamalkan hadis ini, jangan dilarang. Dia itu mengamalkan hadis ini karena mengikuti Ibnu Hibban, sahahahu Ibnu Hibban. Ibnu Hibban mensahihkan. Berarti dia itu mengikuti ulama, mengikuti Ibnu Hibban yang mensahihkan. Tidak ada masalah. Maka tidak usah dilarang kalau ada orang yang mentalkin membacakan kepada orang sebelum mati bacaan surat Yasin. Lah terus tujuannya apa kalau dibacakan surat Yasin? Mari kita lihat tujuannya. Dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir disebutkan, kalau nggak salah itu kata kuncinya al-masyakhah. Nah ini qala al-Imam Ahmad, berkata Imam Ahmad rahimahullah, telah menceritakan kepada kami guru kami Abul Mughirah, telah menceritakan kepada kami guru kami Safwan, dia mengatakan kanal masyakhah, adalah para syekh-syekh, yaqulun, mereka pada berkata, idza quri'at ya'ni Yasin, apabila dibacakan surat Yasin, indal mayyit, di dekat orang yang akan mati. Mayit ini akan mati, bukan yang sudah mati. Khuffifa anhu biha, niscaya akan diringankan bagi si mayit dengan sebab bacaan surat Yasin tadi. Ini tujuannya. Jadi kalau ada orang yang nyaris mati tapi susah, sudah hampir mati tapi susah, sampai dia sendiri keberatan, sampai mengatakan kok ranjang-ranjang dicabut ini. Nah, ini berarti apa? Sudah susah dia. Memang sakratul maut itu berat rasanya. Nah, maka solusinya adalah supaya dimudahkan oleh Allah, bacakan surat Yasin. Ini menurut gurunya Imam Ahmad, Abul Mughirah, yang meriwayatkan dari Safwan dan meriwayatkan dari guru-gurunya al-masyakhah, para syekh. Nah, perkataan para syekh ini apakah bisa dijadikan dalil atau tidak? Biasanya perkataan para syekh seperti ini berdasarkan pengalaman. Jadi kalau hadis Nabi memang nggak ada yang mengatakan seperti ini. Nabi tidak pernah mengatakan siapa yang dibacakan Yasin sebelum mati akan gampang matinya, akan cepat matinya, akan cepat melayang rohnya. Nggak ada hadisnya Nabi, nggak ada. Tapi hanya ada hadis ini tadi, bacakanlah terhadap orang yang akan mati surat Yasin. Nah, ternyata dipraktekkan oleh para ulama, ternyata memudahkan kematian. Nah, maka ini berdasarkan pengalaman, berdasarkan tajribah. Nah, sekali lagi kesimpulannya gimana? Siapa yang membaca Yasin, membacakan Yasin kepada orang yang nyaris mati, silahkan. Siapa yang tidak membacakan Yasin, silahkan. Kenapa? Hadisnya diperselisihkan derajatnya oleh para ulama. Ini berarti termasuk masalah-masalah khilafiyah, masalah-masalah yang diperselisihkan, sehingga kita pakai kaidah la ingkara fi masailil khilaf. Tidak ada pengingkaran dalam masalah-masalah khilafiyah yang masing-masing punya dalil yang kuat menurut sendiri-sendiri, mereka sendiri-sendiri. Yang mengatakan dalilnya kuat, oh ini sahih. Yang mengatakan ini tidak sahih, berarti tidak diamalkan, ya punya alasan juga, semuanya punya alasan. Tapi kalau menurut saya begini aja, kalau memang dia tidak diperlukan Yasin, nggak usah dibacakan. Kenapa? Hadisnya dhaif. Tapi kalau memang dia diperlukan Yasin, karena susah untuk mati, kita kasihan sendiri terhadap dia. Orang mati-mati, padahal dokter sudah memvonis ini jenis mati. Tapi kok masih bergerak-gerak tubuhnya. Mungkin detak jantungnya sudah sudah dinyatakan berhenti, tapi masih terasa dia tubuhnya tersengal-sengal begitu. Nah, ini dalam kondisi seperti itu, kalau kita kasihan kepadanya, boleh dibacakan surat Yasin untuk memperingan terhadap si mayit tadi. Wallahu a'lam bissawab. Hadis berikutnya 538. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat, dakhala, telah masuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ala Abi Salamah, kepada suamiku Abu Salamah radhiyallahu anhu. Waqad syuqqa, dan sungguh telah melirik basaruhu, matanya. Mata melirik maksudnya melirik ke atas, dan ini tanda bahwasanya dia sudah mati. Dan ini menunjukkan bahwasanya orang mati itu melihat bentuk roh yang keluar dari tubuhnya. Masing-masing kita punya roh, Pak, ya. Bentuknya apa? Orang ngerti. Tapi nanti kalau kita mati, roh itu akan terlihat. Buktinya mata kita ngelirik ke atas, melihat, loh, rohku meneng ndi. Nah, itu berarti apa? Melihat. Sayang sekali roh tersebut ketika melayang itu tidak ada orang yang melihat di sekitarnya. Karena kalau orang-orang sekitar melihat, nanti akan ditarik lagi, balik gimana? Nah, maka oleh Allah dibikin yang bisa melihat itu yang mati tok. Jadi ini satu apa namanya, keajaiban. Barangnya satu roh, tapi sebagian melihat, sebagian tidak melihat. Ini sesuatu yang terjadi. Fa'aghmadahu, lalu Nabi memejamkan matanya. Ini menunjukkan bahwa disunahkan orang yang sudah mati kalau sudah selesai melirik maka segera dipejamkan. Karena kalau tidak dipejamkan akan kaku melirik terus, medeni. Tsumma qala, kemudian Rasulullah bersabda, "Innar ruha, sesungguhnya roh itu idza qubida, apabila dicabut oleh malaikat maut, ittaba'ahul basar, itu akan dibuntuti oleh mata." Berarti mata melihatnya. Fadajja, maka histerislah, maka teriaklah nasun, beberapa manusia, min ahli, dari keluarganya Abu Salamah. Niki paling-paling sing teriak niki sing ibu-ibu niki. Biasanya ibu-ibu yang apa namanya, kurang sabar kalau ditinggal mati suaminya dan sebagainya. Faqala, maka Nabi bersabda, la tad'u, janganlah kalian itu berdoa jelek ala anfusikum, untuk diri kalian sendiri, illa, akan tetapi, bi khairin, doalah yang baik. Illa itu biasanya artinya kecuali, tapi di sini tidak. Illa, akan tetapi, bi khairin, doalah yang baik. Kenapa? Fa innal malaikah, karena sesungguhnya para malaikat itu tu'ammin, mengaminkan, ala ma taqulun, apa yang kalian ucapkan. Jadi kalau ada orang mati, nah itu kalau apa namanya, berkata dijaga, jangan sampai kita berkata yang jelek malah mendoakan diri sendiri. Tsumma qala, kemudian Rasulullah mendoakan. Nah, ini perlu dihafalkan doanya nih, Pak. Ini adalah doa setelah kita memejamkan mata si mayit. Mata si mayit dipejamkan, setelah selesai memejamkan ada doa yang disunahkan. Tapi ini karena doanya perlu dihafalkan, mari kita baca bersama. Allahumma ighfir li Abi Salamah. Kalau kita tidak tahu namanya, Allahumma ighfir lahu, enggak apa-apa, enggak usah disebut namanya. Warfa' darajatahu fil mahdiyyin wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi wa khlufhu fi aqibihi. Pun hafal dari? Gampang napa mboten? Kalau tidak gampang, maka dikasih tanda dalam buku ini, hadis nomor 538. Nah, nanti pas ada orang mati kita ambil dari lemari kita, Bulughul Maram 538. Dipejamkan kemudian dibaca sambil baca, nggak apa-apa kalau memang nggak hafal. Atau panggil orang yang hafal, ini ada orang mati, hafal enggak doanya? Yang hafal disuruh memejamkan. Allahumma ya Allah ighfir li Abi Salamah, ampunilah Abu Salamah. Ini yang paling penting. Orang mati itu paling penting mendapatkan apa? Ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Warfa' darajatahu, dan tinggikanlah derajatnya. Ini adalah kepentingan yang kedua. Dia ampuni derajatnya, dia ampuni dosanya, ditinggikan derajatnya. Fil mahdiyyin, pada orang-orang yang mendapatkan hidayah. Wafsah lahu, dan longgarkanlah untuk dia fi qabrihi, dalam kuburannya. Ini menunjukkan bahwasanya kuburan itu ada dua macam. Ada yang longgar, ada yang sempit, tergantung amal masing-masing. Nah, kalau kita pengen kuburan kita longgar, mari kita beramal yang baik-baik, insyaallah kuburan kita akan longgar. Wa nawwir lahu fihi, dan sinarilah bagi dia di dalam kuburannya. Ini menunjukkan juga bahwasanya kuburan ada dua macam. Ada yang gelap, ada yang terang. Kalau kita pengen kuburan kita terang, sehingga kita di situ sendirian tidak merasa kesepian karena terang benderang, marilah kita beramal yang baik.
Karena kita beramal yang jelek, kuburan kita akan gelap, padahal kita sendiri di sana susah. Wakhlufhu, dan gantikanlah dia fi aqibihi, di dalam keturunan dia. Artinya keturunan yang tinggal mati itu diganti, diurusi oleh Allah. Dulu diurusi oleh bapaknya, nah ini bapaknya mati, siapa yang ngurusi? Allah yang mengganti, mengurusi. Nah kalau Allah yang mengganti, pastilah sudah dijamin rizkinya sudah aman. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, derajatnya berarti sahih. Hadis ini menunjukkan bahwasanya disunahkan orang yang setelah mati itu kita menjaga supaya kondisinya itu tidak menakutkan. Nah, bagaimana caranya? Satu, dipejamkan matanya supaya tidak menakutkan orang yang melihat, karena kalau melirik terus ini menakutkan. Dua, ditutupi dengan kain. Karena orang mati ucap ininya kulitnya, melihatnya kita ngeri. Nah, maka supaya tidak menakuti orang ditutupi. Dalil menutupi apa? Dalilnya pada hadis setelahnya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha 539. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina tuwfiya, ketika sudah wafat, sujiya, beliau ditutupi biburdin hibaratin, dengan selendang hibarah. Hadis muttafaqun alaih. Selendang hibarah itu adalah selendang buatan Yaman yang coraknya adalah garis-garis. Berarti boleh kita menutupi mayit dengan kain yang tidak polos ya, dengan garis-garis. Kalau orang Jawa biasanya pakai apa, Pak? Jarik, nggak apa-apa. Kalau orang Arab memang jariknya adalah garis-garis. Nah, kita orang Indonesia jariknya batik dan sebagainya, nggak ada masalah itu. Itu sudah sesuai sunnah Nabi SAW. Yang penting pokoknya jangan dibiarkan terbuka. Kalau dibiarkan terbuka, ini menyebabkan orang pada ketakutan yang melihatnya. Nah, maka sunnahnya dua. Satu, dipejamkan matanya. Kemudian yang kedua, hendaklah ditutupi supaya tidak menakuti orang-orang yang melihat. Dan kemudian marilah kita ambil beberapa faedah dari hadis ini. Faedah yang pertama, hadis ini menunjukkan bahwasanya manusia itu betul-betul ada rohnya, ar-ruh. Meskipun roh ini tidak terlihat oleh kita, tetapi kita yakin bahwa dalam tubuh kita itu ada roh. Roh yang kita tidak melihatnya, tetapi kita yakin. Ini pernah ditanyakan oleh orang-orang Yahudi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Muhammad, aku bertanya tentang roh. Maka Allah menurunkan surat Al-Isra ayat 85. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Orang-orang bertanya kepada engkau tentang roh. Qulir ruhu min amri rabbi. Katakanlah roh itu termasuk urusan Allah. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Adapun kalian tidak diberi ilmu kecuali sedikit saja. Jadi roh ini perkara yang gaib. Ini urusan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah juga nggak paham. Rasulullah taunya pokoknya di tubuh ini ada roh, bentuk ebi yang buh. Rasulullah juga nggak paham. Rasulullah aja tidak diberitahu oleh Allah, hanya disuruh mengatakan roh itu termasuk urusan Allah, yaitu urusan gaib. Faedah yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwasanya al-malaikah tu'ammin ala ma taqulun. Para malaikat itu mengaminkan apapun yang diucapkan oleh manusia. Ini tidak hanya kondisi ketika ada orang mati saja, tidak. Karena di sini Rasul tidak mengatakan malaikat itu kalau ada orang mati mengaminkan ucapan kalian, tidak begitu. Tapi Rasulullah mengumumkan, tidak mengkhususkan. Para malaikat itu mengaminkan apapun yang kalian ucapkan. Berarti tidak hanya kondisi mau mati saja. Karena itu marilah kita berhati-hati, jangan sampai keluar dari mulut kita sesuatu yang buruk yang nanti akan berakibat buruk untuk orang-orang sekitar kita. Kadang-kadang ada orang marah kepada anaknya, bapak marah kepada anaknya, ibu marah kepada anaknya, ngomongnya tidak dijaga. Oh, anak goblok. Nah, malaikat mengaminkan, amin. Goblok tenan ya, Pak. Anak bodoh. Nah, itu mengaminkan malaikat, amin. Jadi bodoh tenan ya. Sekolah ra lulus. Nah, ini ku salah ibu salah pak karena dia suka mengatakan kata-kata yang jelek seperti ini. Ini diaminkan oleh para malaikat ini. Maka kalau ada anak kita yang aktif atau nakal, bahasa negatifnya nakal, bahasa positifnya aktif, nah, maka kita ucapkan doa-doa yang baik saja. Ada tamu datang, masakan sudah disiapkan, oleh anak malah ditumplek.
seneng delok napa mili niku banyune nggih. Ngomongnya yang baik. Misalnya mendoakan mudah-mudahan kamu jadi imam besar di Masjidil Haram. Kayak Syekh Sudais itu katanya begitu. Beliau dulu ketika masih kecil nakal dia. Ada tamu datang sudah disiapkan oleh ibunya sayur untuk tamu yang datang nih, malah ditumplek oleh beliau. Maka ibunya mendoakan mudah-mudahan jadi imam Masjidil Haram, makbul. Ternyata beliau sekarang Syekh Sudais jadi imam Masjidil Haram. Ini berkat dari diaminkannya oleh para malaikat. Tolong ini diperhatikan betul-betul, karena sering manusia itu gara-gara marah ucapannya tidak terkendali. Mestinya kalau kita marah, ucapkannya yang baik-baik, karena malaikat mengaminkan doa kita. Pernah ada kejadian, Pak, mengalami salah satu teman kita di Jawa Timur. Dia pakai motor yang sudah dimodifikasi sehingga bannya itu sangat tipis sekali atau sangat kecil, yang mestinya ban rodanya untuk sepeda atau mungkin bukan untuk motor tapi dipasangkan untuk motor. Ini kan gaya-gaya anak-anak muda ini. Nah, waktu itu dipakai oleh seorang yang sudah agak tua gitu, udah mbah-mbah. Nah, ketika dia keluar pakai motor tersebut membawa dua cucunya, maka diomongi oleh istrinya, wis tuwa mukal-mukal tabrakan malah rekoso dewi. Tabrakan malah rekoso dewi. Ngomong seperti itu. Nah, ternyata betul, keluar tabrakan, kemudian salah satu dari cucunya mati terlindas truk. Mati saat itu juga. Ini kadang-kadang gara-gara salah ngomong yang baik-baik, nggak usah begitu. Kalau menegur, tegur dengan baik, nggak usah pakai doa yang jelek kayak tadi itu. Menegur nggak usah neko-neko, itu nggak ada masalah. Tapi kalau ditambahi doa jelek, malah tabrakan betul. Jangan berkata yang buruk-buruk. Ini betul-betul harus diperhatikan, karena kita melihat banyak sekarang umat Islam yang tidak perhatian masalah ini, ngomong tidak dijaga, akhirnya akibatnya kembali kepada dirinya sendiri. Marilah kita biasakan ngomong yang baik, insya Allah menjadi kebiasaan yang baik, sehingga juga ditirukan oleh anak-anak dan cucu-cucu kita. Karena kalau anak kita itu sering mendengar ucapan kita yang buruk, pasti akan niru. Anak kita sering mendengar ucapan kita baik, akan niru juga, sama-sama nirunya. Saya punya tetangga itu, Masya Allah, ucapannya Masya Allah, ragu-raguan, padahal masih kecil, masih kelas 1. Kelas 1 ngomongnya, nah gue pekok. Nah, ini anak kelas 1 ngomong kok pekok, ini gimana? Ini pasti siapa? Orang tuanya itu. Kalau bukan orang tuanya siapa lagi? Dia setiap harinya itu gembulnya sama orang tuanya. Saya itu pernah dengar anak saya Zaidan itu ngomong pekok, padahal saya nggak pernah ngomong pekok di rumah itu. Saya tanya, tiru-tiru sopo ngomong pekok itu. Nah, disebutkan tetangga itu. Oh, ternyata memang bapaknya tidak sholat. Wajar kalau orang tidak sholat itu kemudian ucapannya kurang bagus. Maka alhamdulillah kalau panjenengan di sini sholat jamaah di masjid, ikut pengajian, insya Allah jadi orang-orang yang baik, orang-orang soleh, dijaga istiqamah sampai mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala alam bisawab. Walhamdulillah.